Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa sepatu high heels bisa jadi simbol kecantikan dan elegansi? Padahal sepatu ini sering bikin pegal, lecet, bahkan sulit dipakai. Anehnya, kita tetap aja cinta sama heels ini. Apalagi kalau dipakai buat acara formal atau foto-foto. Tapi, tahukah kamu, di balik glamornya, ternyata high heels nggak diciptain buat fashion atau gaya hidup. Sebaliknya, heels awalnya dibuat untuk tujuan yang unik dan bahkan nggak ada hubungannya sama dunia kecantikan. Bayangin kalau kamu tahu cerita aslinya, pasti bakal bikin kamu geleng-geleng kepala. Berbeda dengan konten-konten sebelumnya, di video ini aku bakal ngupas tuntas asal-usul high heels. Kenapa sepatu ini bisa jadi bagian dari dunia kecantikan dan gimana evolusinya dari masa ke masa. Jadi stay tune ya, karena kisahnya bakal bikin kamu makin kagum sama sejarah fashion ini. High heels mengalami sejarah yang panjang. Pada awalnya, sepatu dengan hak tinggi ini justru tidak dibuat untuk wanita, namun untuk pria. Sejarah high heels berawal dari masa Mesir kuno, tepatnya sekitar 3500 sebelum Masehi. High heels ternyata pertama kali dipakai oleh tukang daging. Mereka pakai sepatu berhak tinggi untuk menghindari darah hewan. Jadi bukannya buat gaya, heels waktu itu sangat fungsional. Loncat ke Yunani kuno, heels mulai muncul di dunia teater. Ada sepatu yang disebut kotorni, semacam sandal hak tinggi yang dipakai aktor untuk menunjukkan status sosial karakter mereka. Semakin tinggi haknya, semakin tinggi juga status tokohnya. Lanjut ke abad ke-10 di Persia, high heels mulai dipakai prajurit pria saat menunggangi kuda. Mereka menggunakannya untuk membantu menjaga kaki agar tetap aman di sanggurdi, terutama saat berdiri di pelana menembakkan anak panah dan melemparkan tombak. Tapi makin kesini, heels mulai jadi gaya hidup buat bangsawan Persia. Bahan mewah dan warna cerah jadi simbol kekayaan mereka. Masuk ke abad 16, Raja Persia Shah Abbas mengunjungi istana-istana di Eropa dengan menggunakan heels. Para bangsawan pun kepincut. Sepatu ini memberikan kesan tampak lebih mendominasi dan terlihat semakin jantan. Makin kaya pria bangsawan tersebut, maka hak sepatu yang dikenakan juga semakin tinggi. Bahkan Raja Louis XIV dari Prancis bikin aturan khusus. Cuma dia dan orang-orang terpilih yang boleh pakai heels merah di istananya. Gila, eksklusif kan? Meskipun pada awalnya heels dibuat untuk pria, memasuki abad ke-17, wanita mulai ikut-ikutan. Mereka pakai heels untuk menunjang penampilan, memberikan kesan ramping dan tinggi. Di sini mulai deh heels jadi simbol kecantikan dan elegansi wanita. Saat revolusi Prancis terjadi, heels sempat ditinggalkan. Orang nggak mau dikaitkan dengan bangsawan yang identik sepatu heels. Tapi di abad ke-19, heels comeback lagi. Kali ini, heels benar-benar jadi simbol feminitas. Tahun 1950-an, Marilyn Monroe membuat stiletto menjadi sebuah tren. Sepatu ini ramping, tinggi, dan bisa meningkatkan rasa percaya diri. Masuk ke tahun 70-an, heels sempat ditinggalkan lagi gara-gara gelombang feminisme. Wanita merasa heels terlalu dikaitkan dengan usaha menarik perhatian pria. Tapi di tahun 80-an, selebriti seperti Madonna mulai menggunakan heels sebagai pernyataan mode. Sejak saat itu, heels kembali meraja di kalangan wanita. Sehingga lahirlah desain model high heels yang bermacam-macam dan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Jadi dari sepatu perang hingga simbol kecantikan, perjalanan high heels memang panjang dan menarik banget ya. Cerita tentang high heels yang diciptakan karena jalanan di Paris zaman dulu sangat kotor, penuh lumpur, kotoran hewan bahkan limbah manusia hanyalah mitos.
yang berkembang dari kondisi jalanan di Eropa abad pertengahan yang memang gak sebersih saat ini. Nah, sekarang kamu udah tahu kan sejarah unik di balik high heels? Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga subscribe Womanit supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya ya, bye!